1 Ibu Sri Mulyani MPDI, yang terhormat dosen pembimbing 2 Ibu Kartika Wanojalayani MAG, yang saya hormati dosen penelaah Bapak Sarno Hanifuddin MPDI. Pada kali ini saya akan memaparkan judul skripsi saya, yaitu pengaruh bimbingan orang tua terhadap hasil belajar siswa, studi kasus SMP Negeri 1 Permadangan. Sebelumnya saya memperkenalkan diri, nama saya Rizky Fauzi dengan NIM 182100735. Pokok pembahasan pada penelitian ini yaitu ada 3. Yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua kajian teori, yang ketiga metode penelitian. Dari judul yang saya angkat ini mempunyai latar belakang masalah, yaitu dewasa ini di negara dunia khususnya Indonesia sedang menghadapi pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 berdampak di segala sektor, terutama yaitu di sektor pendidikan. Dampak COVID-19 dalam pembelajaran di sekolah sangat berubah drastis dari pembelajaran yang awal mulanya tatap muka menjadi pembelajaran daring di rumah. Pembelajaran daring ini sangat menuntut orang tua untuk ikut mensukseskan kegiatan pembelajaran daring di rumah agar tercapai secara maksimal. Selanjutnya yaitu ada identifikasi masalah. Yang pertama yaitu asal-usul. COVID-19 adalah virus yang muncul sejak bulan Desember tahun 2019 di Wuhan, Cina. Dengan laju penyebarannya yaitu menyebar ke seluruh dunia, khususnya yaitu Indonesia, dengan penyebaran virus yang sangat cepat. Dengan dampak penyebaran virus corona yaitu mengakibatkan segala sektor kehidupan sangat dibatasi, terutama yaitu sektor pendidikan. Dampak yang sudah jelas kita lihat dalam sektor pendidikan yaitu cara pembelajaran. Yang pertama, pembelajaran tatap muka menjadi pembelajaran daring di rumah. Upaya atau solusinya, pembelajaran daring sangat memiliki efek yang kurang baik terhadap hasil belajar siswa. Maka dari itu perlu bantuan para orang tua dalam membimbing pembelajaran daring di rumah sehingga hasil belajar siswa tercapai secara maksimal. Berdasarkan identifikasi masalah yang sudah dipaparkan oleh peneliti, maka peneliti melakukan pembatasan masalah dengan memfokuskan variabel-variabelnya, yaitu bimbingan orang tua dan hasil belajar siswa. Dengan rumusan masalah, yang pertama pengertian bimbingan, yang kedua apa pengertian hasil belajar, yang ketiga bagaimana pengaruh bimbingan orang tua terhadap hasil belajar siswa, yang keempat mengapa hasil belajar siswa bersangkutan dengan bimbingan orang tua dalam pembelajaran. Selanjutnya yaitu penelitian ini mempunyai tujuan, yaitu pertama untuk mengetahui pengertian bimbingan. Tujuan yang kedua yaitu untuk mengetahui pengertian hasil belajar. Yang ketiga untuk mengetahui pengaruh bimbingan orang tua terhadap hasil belajar siswa. Tujuan yang keempat yaitu untuk mengetahui ketersangkutan pautan antara hasil belajar dengan bimbingan orang tua. Selain tujuan, penelitian ini mempunyai 2 manfaat. Yang pertama yaitu secara teoritis, yakni sebagai referensi dan literatur pertimbangan. Manfaat yang kedua yaitu secara praktis. Yang pertama bagi peneliti yaitu mempunyai kesempatan peneliti untuk menemukan pengetahuan-pengetahuan yang baru. Yang kedua itu bagi sekolah sebagai bahan pertimbangan atau evaluasi hasil belajar dalam pembelajaran. Kemudian untuk tidak menghilangkan sifat plagiatisme, ya, untuk tidak mencontek, maka saya selaku peneliti membandingkan dengan peneliti-peneliti yang sudah diteliti
sebelumnya. Yang pertama yaitu bernama Dita Septi Anggraini dalam skripsinya yang berjudul Pengaruh Bimbingan Belajar dan Kondisi Ekonomi Orang Tua terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas 4 MI Ma'arif Cekok Babadan Ponorogo tahun pelajaran 2018-2019 tahun 2019. Yang kedua yaitu bernama Abdul Latif dalam skripsinya yang berjudul Pengaruh Bimbingan Orang Tua terhadap Hasil Belajar Fikih Siswa Kelas 7 MTS Darul Amal Metro tahun pelajaran 2019-2020 tahun 2019. Yang ketiga yaitu bernama Rima Nur Afifah dalam skripsi yang berjudul Pengaruh Bimbingan Belajar oleh Orang Tua terhadap Hasil Belajar Peserta Didik Kelas 4 Sekolah Dasar tahun 2019. Kali ini saya akan membandingkan dari 3 penelitian yang tadi sudah saya paparkan dengan penelitian yang akan saya teliti. Dari 3 penelitian tadi itu terfokus pada satu kelas ataupun satu mata pelajaran, jadi tidak secara umum, ini khusus. Tetapi untuk penelitian saya yaitu sangat terfokus pada umum ya, jadi itu satu sekolah, tidak satu kelas ataupun satu pelajaran. Selanjutnya yaitu ada tempat dan waktu penelitian. Penelitian kali ini saya lakukan di SMP Negeri 1 Permadangan dengan jangka waktu yang diperlukan yaitu mulai bulan Januari sampai bulan Juni tahun 2021. Adapun jenis sumber datanya, yang pertama jenis data yang saya gunakan yaitu data kuantitatif. Yang kedua yaitu sumber data yang saya gunakan yaitu dengan data primer. Yang kedua data sekunder. Dari penelitian-penelitian ini saya mempunyai rancangan penelitian. Yang pertama yaitu merumuskan judul penelitian yaitu Pengaruh Bimbingan Orang Tua terhadap Hasil Belajar Siswa Studi Kasus di SMP Negeri 1 Permadangan. Dari judul tersebut menghasilkan latar belakang masalah dan identitas masalah. Yang selanjutnya yaitu ada rumusan masalah. Dan selanjutnya ada tujuan dan manfaat penelitian. Selanjutnya ada kajian teori, teknik analisis data, dan hasil penelitian dan pembahasan. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Dari penelitian ini kami mengambil populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel. Yang pertama populasi yang kami gunakan yaitu siswa SMP Negeri 1 Permadangan yang terdiri dari kelas 7, kelas 8, kelas 9 dengan jumlah siswa. Kelas 7 terdapat siswa 150 siswa. Kelas 8 dengan jumlah siswa 135 siswa. Kelas 9 dengan jumlah siswa 120 siswa. Jadi semua populasi yang saya ambil yaitu sebanyak 405 siswa. Dari populasi itu tentunya tidak semua kita ambil. Kita membutuhkan sampel yaitu terdapat 20 sampel dengan teknik pengambilannya dengan teknik random sampling yang terdiri dari 8 siswa kelas 7, 7 siswa kelas 8, dan 5 siswa kelas 9. Adapun kriteria untuk calon responden yaitu yang pertama, responden yang terdata sebagai siswa aktif SMP Negeri 1 Permadangan. 2. Responden yang telah mengikuti pembelajaran selama 6 bulan dan mendapatkan hasil belajarnya. Kemudian metode pengumpulan data. Saya menggunakan metode kuesioner dengan skala pengukuran skala Richter 5 poin. Instrumennya itu mencakup 3 komponen. Yang pertama bimbingan orang tua, kedua hasil belajar, yang ketiga yaitu pengaruhnya.
Kemudian peneliti ini menggunakan 3 teknik analisis data. Yang pertama yaitu teknik uji kualitas data. Ada 2 uji. Yang pertama uji validitas, yang kedua uji reliabilitas. Teknik yang kedua yaitu teknik analisis data dengan uji asumsi klasik. Ada 3 uji. Yang pertama uji normalitas, yang kedua uji multikoliniaritas, yang ketiga uji heteroskedastisitas. Teknik yang ketiga yaitu menggunakan teknik uji hipotesis. Ada 4 uji. Yang pertama uji regresi linear berganda, yang kedua uji T, yang ketiga uji F, yang keempat uji koefisien determinasi. Terima kasih. Demikian yang dapat saya paparkan dalam seminar proposal skripsi kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pemaparan saya kali ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.